Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari netizen kami. Jadi pertanyaannya seperti ini ya, saya ingatnya, saya baca di WA. Assalamualaikum Pak Agus, saya subscriber Bapak dari Rokan Hulu, Riau. Pada saat ini saya baru saja membeli kebun kelapa sawit seluas 3,5 hektar. Dan setelah saya telusuri, fix bahwa bibitnya bukan bibit unggul. Oleh karena itu akan kami ganti. Oleh karena itu mohon sarannya Pak, bagaimana cara menggantinya, maksudnya cara replantingnya. Karena pernah saya lihat ada berbagai macam cara. Mohon petunjuknya Pak. Dan setelah ada itu kami akan mencari bibit siap tanam dari BPKS. Terima kasih Bapak yang ada di Rokan Hulu Riau. Jadi dengan harga saat ini yang berkembang, memang banyak pekebun yang kecewa tentunya yang menggunakan bibit tidak unggul. Oleh karena itu dengan jalan pintas, yaitu dengan menjual kebun tersebut. Bagi yang mempunyai dana berlebih, tidak salahnya membeli kebun meskipun itu tadi tahu bibitnya kurang baik. Dengan pertimbangan lokasi dekat, lokasinya agak strategis, dengan dekat dengan pabrik kelapa sawit, maka dengan tahu ilmunya ini mudah-mudahan bisa memperbaiki kebun tersebut. Termasuk Bapak yang bertanya ini. Jadi intinya adalah bagaimana cara replantingnya, dan ini jelas mau diganti. Jadi kalau saya nggak sempat saya balas ya. Jadi bagaimana kondisi Bapak ini yang 3,5 hektar ini apakah menjadi tulang punggung penghasilan atau sekedar tambahan saja. Artinya pendapatannya longgar atau tidak. Jika longgar, ini ada beberapa catatan. Jika longgar ada dana berlebih, sebaiknya itu diganti total. Diganti, di replanting, daripada lama-lama semakin mundur, semakin keuntungannya sedikit. Oleh karena itu replantingnya adalah ditumbang total. Nah, ini jika menjadi pilihan, ditumbang total ini harus dilihat bahwa dilihat mana yang terserang ganoderma atau tidak. Yang terserang ganoderma sebaiknya bonggolnya diambil, dikorek, kemudian disanitasi, dicincang, kemudian disanitasi. Kemudian itu untuk semua yang terserang ganoderma. Kemudian ya ditanam biasa. Karena apa? Ini harapannya nanti 3 tahun ke depan sudah panen dengan hasil yang optimal. Ini jika dananya longgar dan itu merupakan bagian dari pengembangan kebun Bapak itu tadi. Kemudian jika ini masih dalam tahap awal dan masih mengharapkan hasil dari kebun tersebut, tidak salahnya menggunakan teknik
replanting yang bertahap dengan menggunakan disuntik, diinjeksi dengan herbisida. Jadi tergantung distribusinya bagaimana, dilihat ya. Kalau perlu dipilih tanaman-tanaman yang non failure, artinya yang tidak menghasilkan, yang jelek ya. Ya itu kan semua sudah jelek ya, tapi dipilih yang memang non failure, tidak berbuah, misalnya sudah giant tree yang pohonnya palma steril, dipilih itulah yang diseleksi, dibuang, di turning out. Jadi itulah yang di chainsaw atau diinjeksi batang, sehingga akan menjadi terpilih. Itu tidak apa namanya, tidak terpola, tapi karena masih mengharapkan hasil dari kebun tersebut. Yang kedua tentunya dengan pola bertahap. Nah, dengan pola bertahap, tapi yang 3,5 hektar tersebut dibagi menjadi misalnya 3 bagian. 1 hektar, 1 hektar, 1,5 hektar. Jadi tahun ini 1 hektar kita bersihkan semua, kemudian kita tanam. Nah, kemudian tahun berikutnya yang tadi 1 hektar lagi replanting, ya, dibersihkan, kemudian ditanam. Kemudian tahun ketiga yang 1,5 hektar itu dibersihkan semua, ditumbang, kemudian ditanam. Jadi ada 2 cara untuk yang bertahap ini. Ya, bertahap dengan pilihan tadi diinjeksi batang maupun di chainsaw atau sebagainya tadi, atau didorong pakai kalau dekatnya ada alat berat ya pakai alat berat. Jadi tadi kalau memilih yang suntik, diinjeksi dengan herbisida tadi, itu caranya biar cepat injeksinya. Kalau saya biasanya menggunakan herbisida glifosat dan triklopir. Nah, kalau glifosat itu yang pakai dap gitu, kemudian triklopir yang pakai lon kan gitu. Jadi yang glifosat tadi dan ini yang triklopir biasanya dianjurkan dengan 1:1. Kemudian dalam satu tanaman kita injeksi, kita bor mereng 45 derajat. Kemudian dimasukkan campuran tadi 40 mili, 40 cc, masukkan yang glifosat, yang sebelah sana 40 cc yang triklopir, sehingga total 80. Nanti kalau tidak mati itu sudah mati biasanya, karena total satu tanaman itu biasanya 80 cc atau mili sampai 120. Nah ini nanti tanaman 2 minggu sudah mulai menguning, mati, rontok. Yang perlu diantisipasi adalah nanti setelah busuk adalah serangan hama kuangwong atau Oryctes rhinoceros. Jadi ini yang perlu diantisipasi supaya tidak menjadi tempat berkembang biak atau breeding site dari hama ini. Jadi itu teknik waktu memilih jika disuntik tadi. Jadi itu pemirsa pilihan-pilihan kita untuk Pak yang di Rokan Hulu Rio tadi. Yang jelas dia mau mengganti, dan jika keuangannya longgar silahkan ganti semua, habis, kemudian karena nanti tidak terganggu etiolasinya tidak ada, kemudian 3 tahun menghasilkan. Tetapi jika itu masih diharapkan penghasilannya, maka ada 2 cara, yaitu dipilih mana yang tidak menghasilkan, nanti lama-lama tahun keberapa uangnya sudah longgar bisa terus diganti. Tetapi juga bisa bertahap tadi, yang 1 hektar, 1 hektar, tahun ketiga yang 1,5 hektar, kemudian nanti tahun ketiga sudah full semua, meskipun belum 3,5 hektar, tetapi
semua sudah jadi tanaman yang baru yang menggunakan bibit unggul bersertifikat dan diharapkan produktivitasnya sudah tinggi. Itu untuk Bapak yang ada di Rokan Hulu Riau, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pilihan bagaimana kita mereplanting tanaman yang barusan dibeli. Ya, yang tahu itu bukan bibit unggul bersertifikat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.